Islam itu agama fitrah, makanya tidak mengenal liwat, tidak mengenal hidup menyendiri, karena yaitu syahwat juga harus ditempatkan dina tempatna, gozob harus ditempatkan dina tempatna. Temenang dibunuh mau bisa dibunuh. Tapi konsep eta teh konsep ideal, sekali lagi konsep ideal. Artinya silahkan saja Anda kalau tidak mau nikah nggak jadi masalah, ya. Anda nggak mau nikah nggak jadi masalah. Nah orang nutu nikah mau bisa ma'rifat ke Allah bisa. Cuman idealnya Anda seperti Nabi nikah. Nah, makanya argumennya hanya orang-orang hebatlah yang bisa ma'rifat ke Allah dengan menikah. Itu sebab Sayyidina Ali karamallahu wajhah sangat memuji orang-orang yang tidak menikah. Sayyidina Ali itu lamun aya memutuskan tidak menikah itu hebat. Tapi henteu nikah dina konsepsi mencintai ilmu, mencintai Allah. Ari ente teu kawin sabab teu payu-payu beda judul. Untuk dipuji nu gitu mah. Beda judul. Kan sebenarnya ulama nu teu nikah itu. Imam Nawawi Al-Andalusi itu enggak nikah. Ibnu Taimiyah itu enggak nikah. Banyaklah ulama-ulama yang tidak menikah. Syed Qutb itu enggak nikah. Saking dia mencintai ilmu. Nah, kalau ada yang memutuskan hidup begitu bagus gitu. Karena menikah juga bisa jadi halangan untuk jadi marifat, iya pasti gitu. Karena kan pikiran terbebani ku istri, pikiran terbebani ku anak-anak, terbebani ku keluarga, pasti itu. Makanya orang yang bisa marifat dengan menikah itu ideal. Maksud saya Anda jangan mencibir ketika ada orang memutuskan tidak menikah. Sebab bisa saja mereka itu ma'rifat dengan tidak menikah. Ya, salah satunya tadi Imam Nawawi Al-Andalusi, Ibnu Taimiyah itu ulama-ulama hebat. Bahkan Syekh Abdul Qadir Az-Zailani juga hampir-hampir tidak menikah, hampir tidak menikah. Dia menikah di usia 54 tahun. Oh, 54 tahun kakara kawin. Kan pas enggak sekawin jadi langsung opat gitu. Iya benar. Syekh Abdul Qadir itu menikah di usia 54 tahun. Ada satu kitab karangan Syekh Abdul Qadir Az-Zailani. Ini jadi pegangan orang yang ada di tarekat Qadiriyah. Mafatihul Gaib, pembuka tirai-tirai kegaiban. Itu karangan Syekh Abdul Qadir Az-Zailani. Nah, nu lucu, kitab itu tuh disarahan, dikasih syarah ku ulama anu cenah dipuji-puji ku golongan Wahabi. Eta Syekh Ibnu Taimiyah. Itu buku itu lalu dikasih syarah ku Ibnu Taimiyah. Tak kawan aya orang Wahabi gitu terus mencela itu karena tarekat bikinnya kitab eta. Panutan anjeun ge ngasih syarah pendiri tarekat Qadiriyah Nasyabandiyah itu pendiri tarekat disarahan ku Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah juga menjelang akhir-akhir usia nanti dia masuk ke tasawuf, dia masuk ke tarekat menjelang dia wafat. Ini tegalak dia juga Wahabi gitu ya. Pas dia menjelang wafat dan dia itu usianya sangat muda, 45 tahun, seumur saya lah. Ibnu Taimiyah itu wafat di usia 45 tahun. Tapi buku karya luar biasa. Saya termasuk menyebut dia itu salah seorang ulama jenius. Ibnu Taimiyah itu bagi saya itu jenius. Karyanya juga luar biasa. Saya termasuk orang yang membaca lah. Mungkin hampir semua buku Ibnu Taimiyah udah saya baca. Mungkin Al-Fatawa, Minhajus Sunnah, saya udah dibaca semua.
Dan kalau dia di usia-usia mudanya rada-rada galak gitu, ya wajar ya mah muda gitu. Usia 30 gitu ya. Karena mah muda kan gitu. Anu lucu malah menaya ulama geus 70 tahun terus saya ngabugulung Ibnu Taimiyah gitu. Ibnu Taimiyah ge 45 tahun. dia apa ya, makanya Anda membaca satu karya itu kudu ditinggali heula teh nulisnya itu usia sabaraha tahun gitu ya. Karena kan emosi itu tidak bisa lepas dari seseorang. Keren nih Ibnu Taimiyah itu, saya sangat. Bahkan kalau banyak orang yang akhirnya membenci Ibnu Taimiyah ya eta mah iri saja bagi saya. Dia iri saja karena kecerdasan beliau gitu, karena kehebatan beliau. Banyak waktu itu termasuk itu muridnya itu Ibnu Katsir, itu muridnya Ibnu Taimiyah. Muridnya Ibnu Taimiyah itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu muridnya. Nah, dua muridnya itu hebat luar biasa dan jadi rujukan ulama-ulama NU tuh. Ibnu Katsir sana itu apa Ibnu Katsir? Orang pesantren kan selalu menjadikan tafsir Ibnu Katsir sebagai rujukan. Nah, hari kamuridna kaguruna jadi mencibir Ibnu Katsir kan murid Ibnu Taimiyah. Ya kan saya lamun kamari ceramah tadi di daerah mana kan SMK hiji gitu. Lalu ngobrol gitu. Lalu saya ngutip Ibnu Taimiyah. Masih kena aya nu rijeun. Kieu nah cenah ngutip Ibnu Taimiyah. Emang kunaon betul. Dia itu gelarnya Syekhul Islam. Itu cuk para ulama itu Syekhul Islam itu. Nah, lamun anu iri mah lain cenah Ibnu Taimiyah mah lain Syekhul Islam tapi Syekhul Arab. Nah, itu mah anu menurut saya itu yang tidak objektif saja. Bagi saya Ibnu Taimiyah luar biasa. Lektor luar biasa kumaha belaan teu kawin demi mencintai ilmu. Sok ente mah bisa. Belaan teh kawin demi mencintai ilmu. Itu keren kumaha coba bayangin gitu. Tak rada aneh gitu ya. Dah kembali karena tadi Islam itu agama fitrah. Enggak ada larangan Anda untuk hidup liwat atau hidup menyendiri gitu ya. Aya buku keren itu. Karangan itu Kiai Cirebon, Kiai Haji Husain Muhammad belajar hidup dari para ulama jomblo, kan gitu judul bukunya. Ada salah satunya yaitu Syekh Nawawi Al-Andalusi, anu ngarang Riyadhus Shalihin, anu ngarang Syarah Muslim, anu ngarang Syarah Muhazzab Al-Majmu'. Itu 32 jilid tuh, Majmu' itu. Imam Syafi'i itu nulis Al-Muhazzab 2 jilid. Lalu dikasih syarah ke Imam Nawawi jadi Majmu' 32 jilid. Saya kecan tamat-tamat tuh macan. 32 jilid itu. Ditamatkeun baru beak umur we. Dah, jadi maksud saya Anda jangan mencibir kalau ada orang yang memutuskan hidup tidak menikah, karena ada beberapa ulama hebat juga yang memutuskan tidak menikah. Dengan Islam tidak melarang untuk menikah. Kenapa? Karena Islam adalah agama fitrah. Fitrah orang marah fitrah, syahwat fitrah. Terus